Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nailah Ramadini dengan NIM 111222005 dari kelas 7F Fakultas Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital tentang rancangan 4 adaptasi dalam transformasi digital. Yang pertama, itu ada pola pikir digital detox reminder. Konsepnya adalah sistem notifikasi pintar yang bukan hanya mengingatkan soal jadwal atau mengenai aktivitas kita, tapi mengingatkan kapan sih kita harus bisa lepas dari layar gadget, meskipun cuma sebentar. Nah, sistem ini tuh menanamkan pola pikir bahwa jeda dari layar sama pentingnya dengan produktivitas. Jadi bukan hanya soal manajemen waktu, tapi juga cara pandang yang baru bahwa istirahat sebentar itu merupakan investasi. Nah, fitur unik dari sistem atau alat ini itu merupakan bisa membaca pola pikir aktivitas digital kita, seperti jam main game, scrolling media sosial, Zoom meeting. Nah, caranya itu memberikan notifikasi personal, seperti waktunya tarik nafas dulu 10 menit tanpa layar bisa bikin kita jadi mendapatkan ide yang lebih menarik. Nah, bedanya dengan reminder yang biasa, sistem ini tuh punya tone komunikatif yang cocok dengan gaya komunikasi seperti anak Gen Z zaman sekarang yang bahasanya santai dan personal. Lalu yang kedua itu ada SDM. Rancangan yang kedua ini merupakan skill capsule digital. Nah, kenapa masuk ke SDM? Karena yang ditingkatkan itu merupakan kapasitas dan kualitas manusia itu sendiri. Dan teknologi ini bukan sekedar sebagai alat, tapi juga sarana untuk mempercepat pengembangan kompetensi dan terapan dari SDM ini. Nah, rancangan ini tuh merupakan sistem dari chip portable yang berbasis AR atau VR training yang dirancang untuk mempercepatkan proses pembelajaran keterampilan, seperti mengikuti kursus yang panjang atau pelatihan berbulan-bulan. Jadi seseorang itu cukup menggunakan kapsul digital ini yang berisi package skill tertentu, lalu langsung berlatih melalui simulasi sendiri di rumah. Nah, contoh penerapannya itu misalkan kayak seorang pelajar ini bisa mempelajari cara memasak resep luar negeri yang dengan lengkapnya dengan simulasi dapur digital. Lalu yang ketiga itu teknologi. Rancangan yang dibuat itu merupakan alat augmented daily planner atau cermin interaksi pintar. Nah, augmented daily planner ini itu merupakan cermin pintar atau smart mirror yang tidak hanya berfungsi sebagai pantulan wajah, tetapi juga sebagai asisten pribadi digital. Misalnya, teknologi ini tuh langsung menyatu dengan aktivitas sehari-hari kita. Bisa kita bercermin di pagi hari, siang, sore, atau malam pun informasi ini tuh penting. Bisa memberitahu kita dari misalkan diri kita, lingkungan kita, pekerjaan, dan otomatis muncul secara real time. Nah, terkoneksi juga dengan data. Misalkan kita ada di daerah mana. Nah, augmented daily planner ini akan tahu nih daerah yang akan kita tuju ini misalkan sedang terkena hujan, seperti itu. Lalu yang terakhir itu proses. Nah, alat yang dirancang itu merupakan smart public service, no waiting, just booking. Jadi rancangan ini tuh merupakan layanan publik tanpa antri dengan sistem janji digital. Nah, selama ini tuh banyak banget kan layanan publik yang masih dipenuhi dengan antrian panjang. Dan rancangan proses digital ini itu memungkinkan masyarakat untuk memesan slot pelayanan melalui aplikasi yang terhubung ke dalam sistem pemerintah. Nah, tidak hanya untuk mencatat antrian, tetapi juga menyesuaikan waktu yang luang kita dengan waktu kerja petugas. Bahkan sistem ini itu bisa memberikan estimasi kapan sih sebaiknya berangkat untuk datang ke tempat layanan publik tersebut agar tidak menunggu lama. Contohnya, kita ingin mengurus perpanjangan KTP ini. Nah, kita bisa memilih jadwal terlebih dahulu di aplikasi tersebut. Nah, kita akan datang kapan atau misalkan selesainya tuh jam berapa gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu berjam-jam seperti itu. Nah, itu tadi rancangan yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.